نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرات قطب العالمين سلطان الأولياء الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني، وكذلك إلى سيدنا الشيخ أبي الحسن الشاذلي، وكذلك إلى سيدنا الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد التجاني، وكذلك لجميع أهل الطرق، وكذلك لجميع مشايخنا ومعلمينا ومدرسينا كلهم الذين لم يذكر اسمهم في هذا المجلس المبارك. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ونخص خصوصا كذلك إلى حضرات المصنف هذا الكتاب بداية الهداية سيدنا الشيخ أبي حامد محمد بن محمد التجاني أو الغزالي، وكذلك لأخيه أحمد بن محمد التوسي أو الغزالي، وكذلك لمترجم هذا الكتاب الشيخ محمد فاضل سعيد الندوي، وكذلك لشرح هذا الكتاب مراكي العبودية الشيخ نواوي الجاوي والبنداني، ولجميع المصنفين المخلصين كذلك في أرضك يا الله. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وبعلمهم ونفحاتهم وبأنوارهم وأسرارهم، اللهم أعلي درجتهم في الجنة. وكذلك إلى حضرات يوم جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا، ونخص خصوصا kagem sederek kita sedaya ingkang sampun kapundhut, monggo disebut asmanipun. Abdul Qadir Muhammad Sabin wa ila jami'i usulihim wa furu'ihim alladhina lam yuzkar ismahum fi hadzal majlis al-mubarak kulluhum. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa kadzalika ila jami'i masyayikhina fi hadhil qaryah Jadipan Kulon, wa kadzalika li jami'i ikhwanina fid din, kagem sedaya sahabat-sahabat kita sedaya, asdiqaina wa ashabina kulluhum alladzina lam yuzkar ismahum fi hadzal majlis al-mubarak, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ard magharibiha barriha bahriha. Sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa kadzalika bisirril fatihah wa bi mu'jizatil fatihah wa bi barakatil fatihah wa bi karamatil fatihah li jami'i dzurriyyatina, kagem sedaya keluarga kita, sederek-sederek kita sedaya, sahabat-sahabat kita,
ingkang pinaringan musibah sakit, mugi Allah segera angkat penyakitipun minadda wassaqam. Allahumma anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqaman. Lan kagem sedaya hajat kita ingkang hadir dan majelis ingkang penuh barakah menika, mugi Allah angkat sedaya kesusahan kita. Mugi Allah maringi kita sedaya istiqamah iman Islam dumugi akhir. Mugi Allah maringi sedaya rezeki ingkang halalan barakatan thayyiban mutayyiban fid dunya wal akhirah. Mugi Allah maringi kita sedaya ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Mugi Allah maringi kita sedaya ingkang hadir keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mugi Allah maringi kita sedaya anak cucu keturunan kita sedaya hingga yaumil akhir saleh lan salihah. Wali ajli dzalik bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Alhamdulillahi mablaghar ridha wa muntahal ilm wa zinatal arsh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa maulana wa syafi'ina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalu menika kawula lan panjenengan sedaya tasih pinaringan izin Allah kagem sami-sami ngelampahi kesayan nggih menika hadir kagem napa ta'lim al muta'allim, kagem belajar lan mengajar ilmu Gusti Allah ingkang luas. Alhamdulillah bab demi bab telah kita lewati bersama, yang mana di Al-Qismu Tsani ini, di bagian kedua ini, kita kemarin telah banyak membahas tentang syarat-syarat, yaitu tarkul manahi wa fi'lul ta'at, yaitu bagaimana cara kita menghindari atau meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, yaitu meninggalkan maksiat. Dan yang kedua adalah fi'lul ta'at yang telah kita pelajari pada bab-bab sebelumnya, yaitu di adab-adab dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Pada bab yang terakhir kita bahas kemarin, dari mana kemarin? Kinten. Wonten sing emot, tas emot nggih. Oh, dari dalam rangka kita memelihara apa kemarin yang terakhir? Telinga nggih. Iya, memelihara telinga ya. Memelihara pendengaran kita. Iya, kemarin daripada Al-Mustami' Syarikul Qail wa huwa ahadul mughtabin. Jadi kemarin dari kita untuk menjaga pendengaran kita hingga melahirkan satu ghibah. Apabila kita menjadi bagian daripadanya, seperti yang
dicontohkan oleh Ibrahim Al-Adham kemarin yang kita bahas di Marokil Ubudiyah itu kemarin, bahwasanya dalam satu pertemuan acara Ibrahim Al-Adham mendengar beberapa orang yang menghibah saudaranya, bahkan beliau rela untuk menebus mengkafarat ikut mendengarkan satu hibah itu, beliau rela tidak makan 3 hari. Nah, itu saking zuhudnya, ya, saking zuhudnya Ibrahim Al-Adham. Ya, bahkan kemarin kita juga sudah nukil satu cerita daripada Risalah Al-Qusairiyah dari Ibrahim Al-Adham sampai rela meninggalkan semua harta tahta jabatannya untuk zuhud dunia. Ya, hingga akhirnya beliau memberikan pesan zuhud kepada kita, yaitu dengan 3 thariqah. Napa kemarin? Ra'aitul kubur, nggih, ra'aitul kubur atau ra'aitul kubur muwahisan walaysa ma'i mu'nisun. Jadi di antara salah satu metode atau cara kita itu untuk selalu menghindari tarkul manahi, menghindari semua maksiat yang dilarang oleh Allah, yaitu berupa kita harus benar-benar zuhud dunia dengan 3 metode yang dipesan oleh Ibrahim Al-Adham, yaitu apa? Ra'aitul qabra muwahisun, ra'aitul qabra muwahisan, ya, walaysa ma'i mu'nisun. Saya melihat dunia kubur itu adalah sangat mengerikan, dan di sana kita tidak punya teman satupun, ya. Koncoy uler niku nggih. Nah, napa malih koncoy rayap, ya. Nah, akan tetapi bila kita terus melakukan semua amalan-amalan soleh, yaitu sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, sebagaimana Quran nanti bisa menjadikan syafaat bagi kita, yakumu yaumal qiyamah syafa'atan li sahibi, bisa menjadi syafaat bagi sahabat Al-Quran itu tadi. Nah, dan banyak lagi lainnya yang akan bisa menjadikan penolong kita nanti di alam kubur kita, bahkan hingga nanti di yaumil akhir. Nah, yang thariqah kedua apa kemarin? Ro'a itu apa? Melihat apa? Ro'a itu thariqan tawilan. Aku telah melihat jalan yang sangat panjang, walaysa ma'i nawa zadun. Jadi Ibrahim Al-Adham ini saking timukas syafahnya oleh Allah hingga beliau mendapatkan basyarah bahwasanya hidup ini adalah perjalanan yang panjang. Bukan hidup di dunia, tetapi hidup di akhirat. Adalah perjalanan yang panjang dikala kita menunggu mulai alam barzah hingga nanti yaumil akhir, yaumil qiyamah. Kita dibangkitkan semuanya untuk mempertanggungjawabkan semua amaliyah kita. Walaisa ma'izadun, dan kita itu tidak dipersiapkan bekal cukup. Nah, makanya dengan semua fi'lut ta'at yang telah kita pelajari ini adalah bisa menjadi bekal kita nantinya kita menghadap Allah. Dan yang ketiga ini apa? Ra'aitu apa? Saya telah melihat ra'aitu al-jabbar qadiyan. Sang Maha Perkasa yaitu Allah ini menjadi qadi, menjadi hakim, qadiyan, jadi hakim, qadiyan, hujjah. Dan saya takut nanti di saat sang qadi ini nyidang di hari sidang nanti fi yaumil qaror walaisa ma'i napa niku wau hujjah. Saya tidak punya alasan yang cukup untuk menjawabnya. Pripun niki lah. Itu akhirnya menjadi bekal untuk kita dalam rangka menjaga fi'lut ta'at, untuk tarkul manahi, untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, yaitu menjaga mata. Kemarin yang pertama menjaga pendengaran kita, dan yang ketiga ini yang paling panjang bahasanya di Maroki ini, di apa syarahnya Marokil Ubudiyah, yaitu fil hifdzil lisan. Makanya ada satu mahfudot, ada satu pepatah Arab ini yang mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan.
keselamatan manusia ini ada pada lisannya. Nah, karena lisan ini, yang memimpin lisan ini adalah hati kita sebenarnya. Ra'unnya ini adalah pemimpinnya hati kita. Di saat hati kita misalkan gak nyaman dengan seseorang, pasti lisan kita akan secara otomatis akan mengucap. Nah, makanya salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan kita dunia dan di akhirat nanti adalah dalam rangka kita menjaga lisan kita. Makanya Hasan Al-Basri ini berpesan, sebaik-baik mukmin ini adalah diibaratkan, perkataan seorang mukmin ini adalah bagaikan perak, akan tetapi diamnya bagaikan emas. Nah, makanya saking ihtiyatnya seseorang apabila seseorang sudah dunia, apabila tidak bisa manfaat ucapannya, mending diam. Nah, makanya sekarang kita bahas wa ammal lisan, bismillahirrahmanirrahim, wa ammal lisan fa innama khuliqa laka lituktsira bihi dzikrallahi ta'ala wa tilawata kitabih. Jadi yang sesungguhnya Allah menciptakan lisan kita ini untuk apa? Lituktsira bihi dzikrallah ta'ala wa tilawata kitabih. Untuk kita itu banyak menyebut asma Allah. Di saat kita selalu mengingat Allah, mengingat semua kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah ini, akhirnya secara auto lisan kita ya zikrullah. Delok kemegahan, kemewahan ciptaan Allah. Wis gak usah delok kemewahan, kemegahan ciptaan Allah. Ciptaannya menungso itu sebagai wasilah. Ya delok alpat mawon awake dhewe ya. Apa delok seorang alim ulama, ya Allah kok pinter men lek ngomong hadis. Kok lancar men lek ngomong hadis. Delok ulama ten TikTok, ten YouTube ngoten. Akhirnya secara auto lisan kita berkata apa? Subhanallah, zikrullahi ta'ala. Nah, itu adalah bentuk bahwasanya kita sudah menjaga lisan kita. Lalu awak dia biasa, makanya ada banyak cerita ya, kisah ini. Kadang ada percakapan antara kedua hamba Allah, kedua orang mukmin ini ya. Kon kapan lek ngomong lek syukur itu? Di saat aku malah rezeki, sampai mari mangan aja, ya, alhamdulillah. Nah, pada dasarnya nikmat Allah ini yang diberikan pada kita ini gak terhitung, la yuhsab. Makanya di saat kita selalu melatih lisan kita untuk selalu berzikrullah, secara otomatis kita dulu. Nah, apapun itu alhamdulillah. Makanya ada satu kisah di Jawa Tengah ini ya, kalau nggak salah insya Allah di Rembang ya, ada pondok alhamdulillah. Karena nonton kiai ini mesti alhamdulillah tok pun. Delok nopo alhamdulillah. Delok elek, delok apik nggih alhamdulillah. Sampai pondok pesantrennya dinamakan pondok alhamdulillah. Nah, sampai ada satu kisah daripada santrinya ini melampah kalian yai ini kan pinggiran sungai nggih. Ana wong adus. Wong wedok-wedok adus niku lho. Delok niku pas urianan, pas dalam keadaan telanjang niku sampai ngomong alhamdulillah. Lho alhamdulillah sih yai. Lho iya alhamdulillah maksudnya bojoku di omah gak sampai koyo ngono ngoten lho ya. Nah, kiai ini gak ada mawon hujah karena memang apa? Lisannya terus dilatih untuk berzikrullah. Ketika moro astagfirullah ngoten ya. Astagfirullah, tapi dalam hati mboten istighfar jenengan yai. Dalam hati yang terdalam saya istighfar. Tapi alhamdulillah nggih Ustaz, ya Allah Ustaz Farid. Tapi lisan saya alhamdulillah karena istri saya, anak saya, putri saya mboten sampai atus kali muda koyo ngoten alhamdulillah. Nah, itulah thariqah apabila kita ini memang benar-benar zuhud dunia, kita kembalikan semuanya pada ukhrawi, kepada zikrullah. Makanya yang selalu kita ingatkan dalam setiap majelis kita apa? Ad-dunya mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawala. Dunia saisine niki terlaknat kecuali bagi siapa? Bagi setiap insan, setiap hamba mukmin itu yang selalu mengingat dan menyebut asma Allah, yang selalu menjaga lisannya. Illa zikrullah wa mawala. Dan sak lintu-lintune pun pokok sing tetap dikembalikan semua ihwal kehidupan kita itu hanya untuk
li ajlillah. Itulah yang bakal selamat gak dilanat kali Gusti Allah. Dan disebutkan apa? Au aliman au muta'aliman, atau orang yang diamanai ilmunya Allah, yaitu orang yang alim atau para ulama kalian yang terus belajar ilmunya Allah. Kalian kawulan kalian panjenengan sedaya niki alhamdulillah mboten ngantos dilaknat. Alhamdulillah. Loh. Alhamdulillah, mboten insyaallah malih niki ya. Insyaallah, mboten insyaallah malih janjine napa? Ya. Dalam loh, pun mboten itu namanya was-was. Loh, itu kita sudah bahas. Jangan sampai ada was-was bahwa amalan kita itu tidak diterima sama Allah. Kita sudah meniatkan diri kita untuk thalabul ilm. Dalam masjid mari maghrib engko ono kajian Bidayatul Hidayah. Itu namanya was-was ya. Memang itu kita sudah bahas kan, was-wasnya setan itu mulai kita belajar, mulai kita berdiri kok iman untuk berdiri sholat wis ngiter ya wae dhewe. Bahkan wudhu mawon ya, wudhu itu udah bisa was-was kan kemarin. Nah, jangan ada was-was di antara kita. Apa maksud was-was hari ini ya? Padahal kula niki lho saya itu iri sama Abah Mas'ud. Saking istiqomahnya beliau. Lah memang ya kita wajib iri dengan seseorang yang sudah diparingi usia itu barokah kayak Abah Mas'ud 70 lebih panjenengan ya 73 lah wis dipunjuli 10 gitu nggih Kanjeng Rasul. Istiqomah ibadah, istiqomah ngimami rawatib, istiqomah napa malih mimpin tadarus Al-Qur'an. Iri kula saestu ya Allah lek mirsane Abah Mas'ud salat suruk ba'da tadarus niki nangis ya. Ya Allah, mugi kawula panjenengan sedaya pinaring istiqomah kados Abah Mas'ud nggih. Amin Allahumma amin. Tapi sik wonten was-was kemawon, pun was-was. Ya. Yusabbitullah bil qouli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Harus sabit. Sabbatakallahu bil qouli tsabit. Lah ngoten. Apa? Nah, itu yang nanti kita bahas. Nah, makanya kenapa kemarin di awal kita sama-sama belajar thariqahnya? Apa? Membaca apa yang sudah dijazakan kemarin? Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Di saat sir kita sudah membaca doa itu ijazah langsung dari Rasulullah agar dijauhkan dari rasa ujub, riya, kibria itu. Ya Allah, kawula nyuwun ten panjenengan, ini as'aluka khasyataka, rasa khusyuk, rasa takut saya kepadamu ya Allah, fil ghaibi, dalam kesendirian saya ataupun dalam keramaian. Terus gak ono riya ujub. Ya, dijauhkan, dihijab sama Allah. Tapi kalau masih menjadi was-was, waduh eman nggih. Mugi dijagi ya kalian Allah. Lah ini ku thariqah ya apa maksud pangapunten tetes. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Lah kados ngeten. Kula niki ngis napa niki? Sinten kawula kan ngoten to nggih. Sampai akhirnya dilakop pun dengan istilah masa lalu saya. Masa lalu saya dalam hal kemaksiatan, ndelok maksiat zahire kan ngoten to. Rock and roll, penyanyi rock kan ngoten to. Tapi sampai disematkan sama Allah untuk menjadi sebuah lakop, menjadi satu lakop untuk menjadi sistem dakwah saya. Loh, kan saya dikenalnya dengan Gus Rocker. Tapi ya alhamdulillah itu kita kembalikan kepada Allah. Allahumma inna as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Bahkan menjadi brand ya, icon. Jadi bahwasanya Gus Rocker menjadi icon nih kawula ya. Nah, ini saya mohon ya Allah diwolak-walik niatnya memang. Qallaba yuqallibu di jerone ati. Qalbun niki lak qallaba yuqallibu. Diwolak-walik kok goreng tempe ngoten niku lho ya. Tapi kudu tetap madhep mantep nang Gusti Allah. Lah makanya kita belajar thariqah semua mulai adab awal itu, mulai niat sampai adab awal telah kita pelajari untuk menertibkan hati kita daripada was-wasnya syaitan agar kita tidak ujub. Nah, makanya nanti ada ini. Jadi di bab kita menjaga lisan kita ini ada nanti salasun munjiat, salasun salasun kafarat, salasun darajat. Itu nanti pada hadisnya Rasulullah akan kita kaji.
Nah, nggih pun was-was lho apa maksud nggih. Nah, wis atuh teko ujub. Nah, makanya alhamdulillah semua yang dipanggil pun untuk hadir di majelis ini bahkan ribuan nggih Abah Mahmud nggih biasanya kemarin sampai berapa? 1,2 1.200 yang hadir di TikTok ini. Alhamdulillah melok ngaji, gak melok barokah langsung lungguhan di majelis ilmu di Masjid Kursi, tapi bisa ikut hadir bahkan berikan tap-tap like tok nih lho oleh pahala loh. Nah, makanya semua niat itu memang harus kita tertibkan dari awal. Nah, ini yang hadir di Inspirasi Tour juga dihadir di Vicky Platen atau Gus Rocker akun saya, mugi diparingi istiqomah ya, untuk tetap hadir di majelis ilmu, untuk tetap istiqomah tap masuk gak hadiah ya gak apa-apa. Nah, itu istiqomah karena al istiqomah itu khairum min alfi karamah. Wah, apa tuh istiqomah kok apa maksud tadarusan pentinton ngoten iki ya. Loh, apa? Tapi panjenengan ujub napa mboten? Lah mboten sih ya. Lek gak ada ujub nggih, tasih gak ada ujub nggih ya. Masa sing penting diujub maneh. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, makanya toriko-toriko kemarin untuk menjauhkan kita dari rasa ujub, riya, kibriya. Nah, niku apa maksudnya? Nah, insya Allah semuanya diselamatkan. Yang hadir di majelis ini diselamatkan dari rasa ujub, takabur, riya, dan semoga semua penyakit-penyakit hati. Nah, kembali kepada hifdzil lisan. Jadi diperbanyak. Lisan kita ini diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk kita selalu menyebut asma Allah sejatine niku wa tilawata kitabih. Untuk membaca kitab Allah, yaitu apa? Kalimat-kalimat Allah. Qaulullahi ta'ala. Wa tursyida bihi khalqallah ta'ala ila tariqi. Dan kita itu untuk menyempurnakan keduanya ini, untuk zikir dan untuk membaca ayat-ayat Quran, yaitu adalah untuk apa? Memuliakan akan ciptaan Allah melalui jalannya ini tadi. Wa tudhira bihi ma fi dhamirika min hajati dinika wa dunyaka. Lah ini semuanya ini dalam rangka apa sih? Dalam domir hati kita yang terdalam ini untuk apa? Untuk hajat dalam agama dan dunia kita. Cek selamat pisan. Fa idza sta'maltahu fi ghairi ma khuliqa lahu faqad kafarta ni'matallahi ta'ala fi. Nah, apabila kita memakai lisan kita di luar kedua ini, di luar tujuan Allah menciptakan lisan ini, kita telah kufur nikmat berarti ya. Nah, al-a'yadu billah wa huwa aghlabu a'dha'ika 'alaika wa 'ala sa'iril khalqi wala yaktublah. Ini adalah rugi, awak dhewe rugi. Wa aghlab niki sangat merugi. Jadi anggota badan kita ini rugi, 'alaika wa 'ala sa'iril khalqi wala yakubbun nas finnar ala manakhirihim illa hasaida alsinatahum. Nah, makanya untuk kita terselamatkan dari api neraka ini, ya kita wajib untuk menjaga lisan kita. Fastadhir alaihi bighayati quwwatika hatta la yakubbaka fi qa'ri jahannam. Karena dalam menjaga lisan, kalau kita salah dalam rangka kita menjaga lisan kita, tidak kita pergunakan untuk illa dzikrullah wa tilawata kitabi, ini ancamannya dikerain neraka. Lah niki lho fi qa'ri jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Fa fil khabar innar rajul la yatakallamu bil kalimat liyudhika biha ashabahu fayahwi biha fi qa'ri jahannam sab'ina kharifa. Nah, ini ada satu kabar, riwayat khobar. Sebenarnya ada seseorang ini sebenarnya ini berkata hak, akan tetapi gawe ngece kancane liyut hika biha ashabah. Jadi seolah-olah untuk kebaikan. Terkadang itu ya memang apa ya, hati kita ini
Ya itu tadi dibolak-balik. Niat itu dibolak-balik. Di saat kita guyon ambek kancane, ya. Guyon ambek kancane seolah-olah kita itu mengingatkan kebaikan. Tapi pada dasarnya bully. Nah, ini kalimat sarkas. Kalimat sarkas ini sindiran. Cek kancane iki dadi bahan tertawaan. Lo ini diancam hukumannya ndek kerain rokok 70 tahun dicemplungkan rokok ngeten iki lho mlampahi. Loh. Dalam satu hari 70 tahun. Nah ini loh. Fi qa'ri jahannam sab'ina kharifah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, makanya dari lisan ini yang akhirnya Rasulullah memberikan kecaman keras bagi siapapun yang tidak bisa menjaga lisan, yang akhirnya bisa kita ini dicap dadi wong munafik. Makanya ada 3 ciri orang munafik yang disematkan oleh Rasulullah. Ayatul munafiki salatun. Idza haddatsa kadzaba. Lek ngomong niku akeh gorohe. Nah, wis akeh gorohe niku wis niku ciri-ciri wong munafik wis. Waduh, tibake kedabiah tok niki ya. Nah, karo ilmune tapi akeh gorohe niku idza haddatsa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. So, di saat selalu berjanji selalu berkhianat. Selalu mengingkari lek janji, ya. Luput terus. Nah, niki ayah belain. Lah itu berarti ciri-ciri ini munafik. Nah, wajib kita hindari tanpa kita memutus silaturahim, tanpa kita memutus jalinan ikhwanul muslimin. Dihindari. Nah, lek sudah wis ana tanda-tanda niku dihindari mawon. Agar tidak ngerosoni atine awake dhewe. Yang terakhir apa? Wa idza tumina khana. Apabila kita berikan amanah kepada dia selalu berkhianat. Awake dhewe tambah didu biasa, tambah menjadi namimah, diadu domba dengan yang lainnya. Padahal dipercaya banyak. Wakeh itu di sekitar kita seperti itu. Bahkan biasanya orang-orang berkhianat itu adalah orang terdekat kita. Nggih, ngaten nggih. Wajib berhati-hati. Seperti halnya yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada satu kisah yang akhirnya turun satu ayat menjadi asbabun nuzul sebuah ayat, yaitu pada surah At-Taubah 68. Wa'adallahul munafiqin wal munafiqat wal kuffar nara jahannam khalidina fiha. Loh, sampai diancam ngoten. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang munafik dari golongan laki-laki minal munafikin wal munafiqat wal kuffar sing wis kufur nikmat ambek lisane niki wae. Nah, jahannam khalidina fiha. Tenjerone api neraka itu kekal abadi di dalamnya. Nah, itu hukumannya. Nah, ini ada satu cerita turunnya ayat itu, yaitu yang terjadi pada Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini nggih sahabatnya Rasulullah. Lah makanya bahayanya dari orang-orang terdekat, makanya kita wajib kita ihtiyat, hati-hati berteman dengan si A, si B. Akan tetapi terkadang ya Rasulullah, orang apik biasa nggak punya dzon, nggak punya prasangka, nggak punya suudzon. Begitu juga dengan Rasulullah. Rasulullah ini sudah difitnah melalui perjalanannya setelah perang Bani Mustalik. Perang Bani Mustalik ini di saat pulangnya kawanan kaum muslimin, lah ini kebetulan Sayyidah Aisyah ini waktu istirahat malam kepingin buang hajat. Di saat itu kaum muslimin sami ketileman sedoyo ya, tertidur semuanya. Akhirnya Sayyidah Aisyah ini kebelet tipis mencari tempat yang aman. Mudun toko untoy, ya, mudun toko untoy. Akhirnya kan kalau ontanya perempuan dulu kan pakai hijab ya, jadi buka. Lah dikinten Sayyidah Aisyah itu di situ sama Rasulullah ditilar akhirnya kali para kaum muslimin. Saat itu
Loh kok balik wis gak ono kabeh kaum muslimin. Apa meneh goleki kalunge ilang pisan. Nah, balik kaya Sayyidah Aisyah niki ilang sampai dados asbabun nuzulnya dulu apa? Kisahnya untuk kita bertayamum lah. Kuwole akhirnya sampai kepanggih, wis ditemokno piyambak kepanggih. Akhirnya dengan rasa sedih, waduh ditinggal napa kaum muslimin ya, toleh peteng dedet napa meneh ten gurun pasir. Nah, akhirnya sampai bermalam di satu tempat itu dhewean nyel di gurun pasir ya. Lah rina ngoten. Jadi Rasulullah ini di antara para istrinya itu selalu mengundi. Dulu sama Ummu Salamah. Wis mau perang, setiap mau berperang, beliau kan mesti mengajak istrinya. Lah, mengaji saat perang Bani Mustalik ini ada satu undian di antara Ummu Salamah sama Sayyidah Aisyah. Akhirnya menang Sayyidah Aisyah untuk diajak berperang Bani Mustalik. Nah, akhirnya nggih, ya niku ya apa sih Sayyidah Aisyah di saat ditinggal kaum muslimin, beliau menemukan wis dinteni ae. Sapa ngerti kok kaum muslimin iki balik. Lah, akhirnya ada salah satu sahabat Rasulullah ini yang care. Loh, endi Ummul Mukminin niki Sayyidah Aisyah kok gak ketok. Balik akhirnya. Namanya Sofyan bin Mu'attal. Sofyan bin Mu'attal niki nggih kepandang ya. Sahabat Rasulullah ganteng Sofyan bin Mu'attal. Balik akhirnya madosi. Di saat kembali menemukan Sayyidah Aisyah tertidur di tengah gurun pasir. Niku pagi buta. Fajar niku. Dadi gugah gak wani gugah sing napa nggih wong namine Ummul Mukminin digugah. Sayyidah Aisyah, monggo niki rombongan sampun tebih. Akhirnya cekekal tangi Sayyidah Aisyah dinaikkan di atas unta. Akhirnya menjadi khodimnya, dituntun unta niki. Akhirnya namine Abdullah bin Ubay niki namine pun tiang munafik ya. Itu langsung memberikan fitnah, menyebar fitnah di antara kaum muslimin. Loh, iku lho. Delon. Wis gak selamat wis. Ngoten niku. Gak selamat iki. Padahal hanya berupa sindiran, sarkas. Gak selamat iki. Ibumu iki rek ngoten, lek basakno kan ibu arek ngoten lho, kados mriki ibu arek. Loh, ibumu rek gak selamat iki ambek Sofyan bin Mu'attal ngoten. Loh, pemenang iki yo gagah Sofyan bin Mu'attal ambek Sayyidah Aisyah wis gak selamat nih. Nah, akhirnya itu menjadi fitnah besar di antara kaum muslimin saat itu. Terdengarlah sallallahu alaihi wasallam. Hingga Rasulullah ini sempat goyah. Pada Rasulullah sak percaya oleh Nabi bojo kabeh niki percaya. Wong sudah pilihan semua istri-istrinya Rasulullah ini. Tapi sempat tergoyahkan oleh fitnah ini, oleh fitnahnya dari Abdullah bin Ubay. Akhirnya sampai dikondurakan Sayyidah Aisyah ini dan abai sinten Umar bin Khattab. Lah, diwangsulakan sampai terjadi ini turunlah ayat An-Nur ayat 11. Surah An-Nur ayat 11 yang mengingatkan. Bahkan ditanya Rasulullah ini sosok yang paling bijaksana, paling hakim. Jadi apa benar berita itu, wahai Humairah? Kula mboten purun jawab ya Rasulullah. Kersane Gusti Allah sing jawab. Ngoten. Kula jawab mboten. Ngoten tok pun Sayyidah Aisyah. Tapi kersane sing jawab Gusti Allah. Akhirnya Rasulullah mendapatkan wahyu turun surah An-Nur ayat 11 diingatkan langsung oleh Allah. Nah, akhirnya ketun Rasulullah. Nah, wis diminta kembali. Oh, kok Sayyidah ke putranya Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq ya. Akhirnya diminta kembali, wis awakmu diselametno ambek Gusti ambek Rasulullah lho. Aisyah, lho sanes kula sing nyelametno nggih langsung Gusti Allah ta. Ngoten. Wis njaluk sepuro mboten. Wis sampai akhirnya napa Kanjeng Rasul jarno ibu arek sing murid ngoten lho ya. Jarno engko sak warase. Padahal pun nyuwun sepuro niku Rasulullah tapi mendel mawon Sayyidah Aisyah niki. Akhirnya dibaleni malih kalih sinten niki Abdullah bin Ubay. Dibaleni malih menyebar fitnah. Dengan apa? Di saat sepulang dari Bani Mustalik ini, padahal dulu ini di Madinah ini ada dua suku besar, yaitu
suku Al-Khadraj sekali Aus. Ini sangat membenci dan Abdullah bin Ubay. Akan tetapi dengan bijaknya Rasulullah memberikan pemahaman bahwasanya Abdullah bin Ubay ki api, wong sahabat awake dhewe, wis gak apa-apa. Jadi diputihkan kembali namanya. Tapi akhirnya mereka sempat tidak percaya karena fitnahnya Rasulullah dulu itu. Padahal sudah awal itu sudah dipersiapkan Abdullah bin Ubay untuk menjadi rojoe Madinah. Setelah perang Bani Mustalik itu. Wis digawain mahkota barang niku waktu niku. Tapi akhirnya dibuka basirohnya sama Allah. Dua kabilah ini, dua suku ini akhirnya gak percaya sampai benci dan Abdullah bin Ubay. Nah, tambah fitnah tambah gencar. Akhirnya kaum Ansor dan Muhajirin waktu itu difitnah lagi oleh Abdullah bin Ubay. Oh, ngerti awakmu iki. Iki gak setuju nih rong kabilah iki gara-gara Muhammad iki mesti ini. Nah, soalnya biar aku kan ya niku lho garapi gojloki Sayyidah Aisyah kali Sofwan bin Mu'attal. Eling awakmu biyen kisah niku. Wah, akhirnya hampir pecah lagi ini kaum muslimin antara kaum Muhajirin dan Ansor. Nah, akhirnya sampai turunlah asbabun nuzulnya ayat ini, yaitu surah Taubah ayat 68 itu tadi. Napa wa'adallahul munafiqin wal munafiqat wal kuffar nar jahannam khalidina fiha. Ancaman bagi orang-orang munafik. Nah, makanya saking bahayanya lisan ini sampai diperingatkan terus di Al-Qur'an. Bahkan banyak di Al-Qur'an, di Al-Baqarah juga ada. Nah, saking bahayanya lisan. Makanya mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Nah, makanya barang siapa yang percaya sing temenanan iman nang Gusti Allah nang Rasulullah, iman sing temenanan falyakul khairan, mending berkatalah yang baik, berkatalah yang bermanfaat. Atau tarku ma la ya'nihi au liyasmut, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya, yaitu dengan diam, karena diam itu adalah emas. Nah, ini kita lanjut kembali nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya annahu qutila syahidun fil ma'rakati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala qail hani'an lahul jannah. Faqala sallallahu alaihi wasallam wa ma yudrik la'allahu kana yatakallamu fima la ya'nihi wa yabkhalu bima la yughnihi. Nah, ini dijelaskan dalam Maraqil Al-Ubudiyah bahwasanya di saat ini fa insyaallah syahid fil ma'rakah. Jadi dalam satu perang di Ma'rakah ini ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada salah satu sahabat yang di saat ada beberapa syahid itu kan para syuhada itu sudah terbunuh semua. Ini ada salah satu sahabat yang di saat mengangkat jenazah syahid, salah satu syahid ini dengan itu kebiasaan sahabat-sahabat Rasulullah di saat setelah peperangan apabila jenazah-jenazah syahid ini kan mengambil tanah di sekitarnya untuk ditutupkan wajahnya, ya, diraupno ngaten niku ya. Nah, itu ketahuan Rasulullah. Di saat itu beliau berkata, hani'an lahul jannah. Waduh, panggoni panjenengan ten swarga ya Allah. Syukur karena niku memuji syahid. Hani'an lahul jannah. Tapi kali Rasulullah langsung disaut. Faqala sallallahu alaihi wasallam wa ma yudrika. Apa sing kon weruhi? Kok iki sonde? Lho kan syahid Rasulullah. Wa ma yudrika. Apa sing kon weruhi kok iso ero awakmu iki ning swarga? La allahu kana yatakallamu fi ma la ya'ni. Iya lah iya. Lek si syahid sing kon jaremu syahid di swarga iki mau apa la allahu kana yatakallamu fi ma la ya'ni. Iso ae dhek selama uripe iki ngomong kakean omong apa sing gak manfaat ke uripe. Wa yabkhalu bima la yughni. Dan dhek iki pelit, ya, selama uripe pelit, yubkhal bima la yughni, tapi gak
sugih. Oh nggih, sejatine lek wong medhit niku mboten sugih mboten sugih nggih. Mangane kok goleh mawon gak entek. Lah niku dijawab wong Rasulullah niki kekasih Gusti Allah. Ya, langsung di muka syafa. Wah iku lho ana sahabatmu ngomong hani'an lahu al jannah. Oh senenge jenengan ten swarga ngoten ambek diraupi lemah. Tapi kalau Rasulullah langsung disahut wa mayudrika. Oh pasukan werui la alaukane takallamu fima la yahni. Iso ae dhek biyen iki kaken omong tapi gak manfaat. Wa yabkhalu bima la yuni. Dhek lu selama uripe iki iso ae pelit tapi gak ndadekno dhek sugih. Lah itu. Ini juga peringatan bagi kita bahwasanya syahid belum tentu syahid. Nah, makanya ya, tapi ya kita percaya Allahumma yasha wa yuthbit ma yasha. Allah bisa saja menghapus semua amalan orang syahid ataupun alim. Tapi wa yuthbit bisa yaghfirullahu liman yasha, bisa mengampuni Allah itu siapa saja yang Allah kehendaki, dan bisa saja Allah melaknat atau tidak mengampuni bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Makanya kita terus memohon apapun dari niat awal kita memohon ridhonya Allah. Makanya kemarin thariqah salat apa? Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Lah ini bisa kita jadikan pegangan di setiap amaliyah kita. Jadi apapun thariqah yang kita pelajari, mulai adab sholat, adab berangkat ke masjid, di saat kita berjalan, gak oleh nyusu-nyusu, gak oleh pelayan, itu apa sisirnya, rahasianya? Bahwasanya oke, kita wasari'u ila magfiratin min rabbikum, cepat-cepat tolak jaluk ampunan Gustimu. Tapi thariqahnya kita biar tidak ada nafsu dalam diri kita untuk tetap berjalan tenang, mahlan. Kemarin itu kan seperti itu, sambil kita berdoa Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqi raghibin. Itu kan sudah kita pelajari kemarin. Untuk apa sih? Kita memohon kepada Allah kebenaran bahwa orang selalu memohon keridhoanmu ya Allah, bihaqqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqi raghibin, yang selalu mengharap ampunanmu, mengharap ridhomu, rahmatmu ya Allah. Nah itu yang akan menjauhkan kita dari rasa ujub, bercampur niat ini bercampur dengan nafsu. Nah, akhirnya ditutup dalam makalah ini oleh Rasulullah, fahfad lisanaka min thamaniyah. Maka jagalah lisan kalian ini daripada yang 8. Al-awwal, yang pertama adalah al-kadzib. Nah, itu yang kita bahas tadi, bahwasanya sudah disematkan menjadi ciri-ciri orang yang munafik. Yang itu yaitu apa? Al-kadzib. Pembohong, doyan goro. Fahfad minhu lisanaka fil jiddi wal hazal. Jadi ya harus kita benar-benar menjaga temenan dari lisan kita dari bohong. Kata ngomong goro, meskipun terkadang bohong untuk kebaikan, ya kita jaga. Kecuali kita sudah diparingi basirah di antara bohong ini untuk menjaga kebenaran. Wala tu'awwid lisanakal kadzib hazlan fayatada'a ilal jin. Napa niki dalam terjemah? Monggo dibuka yang dalam Qismul Awal. Di Qismul Awal ini nah, sebab apa? Bohong itu adalah induk daripada dosa-dosa besar. Berarti roksun minal ithm. Jadi apa? Pokok daripada dosa besar. Jadi berusahalah kita untuk ngempet, menahan, ya. Nah, ngempet niku napa nggih? Ngempet niku nggih menahan, ya. Ngempet niku menahan, ya. Kayak ngempet ngentut ngoten niku lak ngempet menahan sampai adus keringet. Lah, ngempet ngentut ta iso lah, sebisanya kita ngempet
berucap bohong. Nah, makanya lek kategori ini kudu diwala-wali. Saumpami kita mau berbohong. Lah ini ada torikonya sebenarnya di Marokil Ubudiyah. Di saat kita mau berbohong, kita harus mengembalikan apabila orang membohongi kita. Pripun? Ngoten toh? Ya. Nah, akhirnya kita, oh iya tiba aku mulai digoroi. Pak ngoten wis gak sida goro wis. Nah, akhirnya takufus syarrakanin nas. Jadi kita membatasi keburukan atau menahan perilaku buruk kepada orang lain, yaitu dengan berbohong. Nah, kemudian apabila engkau telah diketahui biasa berbohong oleh orang-orang, maka hilanglah keadilan. Nah, sebagaimana kisah Abdullah bin Ubay. Ini sampai terkucilkan. Pendunya ini terkucilkan. Akhirnya wis gak sida dadi raja Madinah, dikucilno ambek wong sak Medina. Ya. Wis dikucilno ndek dunya, ndek neraka, ndek paling kerake paling isor. Alhayyadu billah. Kayak pun sampun tit nih wong iki. Oh, alhamdulillah. Monggo. Nggih, Ustaz Rian nggih. Alhamdulillah, Bapak anyar iki. Mari oleh rezeki. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjut sedikit ya. Nah, makanya di sini kita diingatkan bahwasanya kebohongan ini bisa melenyapkan pengaruh ucapanmu dan manusia akan memandang kita rendah. Sebagaimana tadi kisah Abdullah bin Ubay. Nah, ini saya lanjut, ada kisahnya lagi. Bahkan anak kandungnya sendiri, namanya Abdullah bin Ubay. Ini sampai memohon izin kepada Rasulullah untuk membunuh bapaknya sendiri. Karena sudah tersebar fitnah, mulai fitnah
Sayyidah Aisyah ini difitnah berlaku serong dengan Safwan bin Mu'attal, sampai hingga akhirnya difitnah bahwasanya Rasulullah berbohong tentang kebaikan-kebaikan dia, hingga akhirnya dia gagal untuk dibait menjadi raja Madinah. Nah, ini sampai Abdullah bin Ubay memohon izin Rasulullah, padahal dia adalah sosok anak yang soleh dan taat. Si Abdullah bin Ubay sampai mohon izin pada Rasulullah. Tapi Rasulullah dengan bijak, dengan penuh hikmah beliau ini, dengan penuh senyuman bahwa ojo, jangan. Kepadanya seperti itu. Sampai beliau mengemukakan pendapat, biar daripada Umar yang membunuhnya, lebih baik saya Rasulullah, anaknya sendiri. Karena nanti kalau dari suku biasa di Arab ini, salah satu suku wis mateni kayak Madura ngono ya, saling ada dendam nantinya. Nah, alasannya Abdullah bin Ubay seperti itu. Tapi sama Rasulullah dipenging, masih cek dipenggak jan. Ojo wis iki ngono bapakmu, masa bapakmu munafik, ahli fitnah, ojo wis jarno. Cek Gusti Allah sing menghukum bapakmu. Nah, ini akhirnya menambah apa? Ndrodoke kaum muslimin saat itu ya, napa ndrodok niki bahasa Indonesia ini napa? Menambah napa? Bukan, menambah niki lho, Mi. Napa niki lek nyarane? Ya menambah cinta kepada Rasulullah akhirnya. Ya Allah, Rasulullah difitnah koyo ngoten. Difitnah bojo selingkuh, sik dimaafkan. Difitnah apa? Yang lainnya masih dimaafkan. Nah, itu loh. Makanya kenapa Rasulullah ini sampai dijuluki Al-Amin ya? Karena beliau itu tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan ya. Lam yakun as-sayyi'ah bis-sayyi'ah. Nah, semoga semua kisah dan pelajaran pada malam hari ini bisa menjadikan ibrah li akhdil ibrah atau ibarat, untuk menjadikan pelajaran bagi kita bahwasanya salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia ini adalah pada menjaga lisannya. Akhirnya kita bisa selamat dunia akhirat agar tidak terjerumus kepada nifak, kepada kemunafikan, seperti halnya Abdullah bin Ubay yang akhirnya dikucilkan di dunia, nyemplung di neraka khalidan abada. Naudzubillahi min dzalik. Nggih, mugi ingkang sekedhik menika menjadikan pepiling kawulan panjenengan sedaya untuk tetap kita jujur dalam segala hal. Dalam yang 8 tadi masih kita bahas. Yang pertama adalah al-kadzib, yaitu dusta. Semoga Allah selalu menjaga lisan kita daripada keburukan-keburukan dan hal-hal yang tidak bermanfaat, malaya'nina. Semoga Allah menjauhkan kita daripada sifat yang tadi diwaswaskan oleh Abba Masyud, dari sifat ujub, riya dan takabur. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala nabiyyina Ibrahim wa ala ali nabiyyina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka 'uluman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan barakatan tayyiban mutayyiban wasi'an fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'al badanana khizanata arzakil abdan wa lisanana khizanata min qulubi ahlil iman farzuqna lataifat tauhid wa khasa'isat tamhid fa innaka antallah al-hamid al-majid al-fa'alu liman yurid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi
wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa faqihna fi dinika ya Allah. Allahumma aftahna futuhal arifina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.